nama Tuhan. Shalom semuanya yang ada di rumah. Semuanya siap bersuka cita buat Tuhan kita, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita saksikan kebaikan Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yang percaya katakan amin. Hey. Sama-sama katakan, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Katakan mengubah segalanya, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Come on, sing it out. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari saya ajak semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Kami saksikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Kau baik Tuhan di dalam hidup kami. Mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan sorak-sorai kepada buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan ku dari terang.
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir setiap sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kau ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sing all your presence, Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. sing one more time. Oh, your presence never leaves me, and you'll never Mari naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Your presence never leave me, Lord. Kau setia, Thank you, Jesus. Kau setia, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama bangun imanmu, sembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Sembah, sembah. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang mari lebih sungguh lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
Tuhanku yang setia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan haleluya. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan melalui JKIIHK. Saya berterima kasih kepada sahabat saya, Pendeta Paulus Eko, yang telah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Perkenalkan, nama saya ada Yohanes Kristianus, biasa dipanggil Jojo, istri saya Henny Kristianus. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan sangat memberkati kita semua. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berjudul khotbah saya dengan tema tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Dunia sebagian besar melockdown rakyatnya, membuat mereka harus bekerja dari rumah, beraktivitas di rumah, anak-anak sekolah di rumah, membatasi semua pergerakan. Tapi jangan sampai karena kita dibatasi membuat kita tidak produktif. Justru masa-masa pandemik inilah kita harus mengambil keuntungan di musim ini, sehingga ketika musim ini berlalu kita sudah mengalami upgrading, kita sudah ada di level yang lebih baik. Jangan sampai masa pandemik ini mengambil keuntungan buat kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada kita talenta dan kemampuan untuk kita kembangkan. Ada 3 alasan kenapa Tuhan memberikan kemampuan, kenapa Tuhan memberikan talenta, kenapa Tuhan memberikan skill. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan skill, talenta, agar kita bisa mencari nafkah. Dengan karunia saudara bernyanyi, main musik, saudara bisa cari nafkah. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa cari nafkah. Dengan talenta saudara bahkan bahasa, communication, desain, dan sebagainya, Anda bisa mencari nafkah. Tujuan kedua, Tuhan memberikan talenta kepada kita agar kita gak perlu jadi benalu buat hidup orang lain, agar kita jangan jadi peminta-minta. Untuk sementara waktu kita disupport sama orang tua karena masih sekolah, that's fine, gak ada masalah. Untuk sementara waktu kita masih disupport sama orang lain karena kita baru saja bangkrut, is okay. Tapi bukan untuk selamanya kita bergantung sama orang lain. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita talenta, kemampuan atau skill agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Tujuan yang ketiga, Tuhan memberikan talenta atau kemampuan agar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan karunia saudara dagang, saudara bisa ngajarin orang berusaha atau dagang, akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan karunia saudara masak, saudara bisa ngajarin ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu tersebut bisa masak lebih nyaman lagi di rumah dan membuat suami dan anak-anak betah dan kerasan di rumah. Dengan karena saudara desain, IT, komputer, saudara bisa ngajarin orang sehingga orang tersebut bisa punya posisi lebih tinggi. Tujuan Tuhan memberikan talenta agar kita bisa memberkati yang lain. Bisa bayangkan apa yang terjadi kalau talenta Anda dikembangkan, maka yang terjadi nafkahmu akan semakin besar. Kita makin kokoh berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan yang ketiga, kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Nah, kita belajar sekarang bagaimana kita tetap produktif walaupun kita sekarang ini dibatasi. Yang pertama, kita harus terus melekat pada pokok. Kita harus melekat pada sumber. Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus memberikan analogi bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kitalah carangnya. Dialah sumbernya, kita rantingnya. Memang yang didekati burung makhluk hidup ada ranting. Karena ranting berbunga, berbuah, berdaun. Tapi seandainya ranting tersebut merasa bahwa dia bisa berdiri tanpa sumber, dia lepas daripada pokoknya, maka ranting tersebut lama-kelamaan akan kering dan segera mati. Namun sebaliknya, sekalipun ranting itu gundul, gak produktif, tapi kalau dia dicangkokkan pada sumber, maka ranting tersebut akan produktif, berbunga, berbuah, dan berdaun. Mungkin Anda merasa bahwa saya lahir dari keluarga tidak berada,
Saya bukan orang yang fasih bicara, saya bukan orang yang pintar di generasi, tapi saya beritahu, selama engkau nempel pada sumber yang tepat, maka engkau akan tetap produktif. Sebaliknya, mungkin Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang mampu, Anda dilahirkan dari keluarga yang berada, Anda fasih bicara, Anda mungkin merasa bahwa Anda pintar, Anda tidak butuh Tuhan, maka lama-kelamaan Anda tidak lagi jadi produktif. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh di mana latar belakang mereka adalah orang-orang yang punya latar belakang buruk. Mereka bukan orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang punya karakter bahkan parah. Tapi karena kedekatan pada sumber yang tepat, yaitu Tuhan, membuat mereka menjadi orang-orang yang berubah, membuat mereka jadi orang-orang yang powerful, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Saya teringat dengan Yusuf, dibesarkan dari keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4, dibenci oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak oleh saudaranya, dipenjarakan karena difitnah, diabaikan dan dilupakan sama orang-orang di mana dia pernah berbuat baik. Tapi karena kedekatan Yusuf sama Tuhan, membuat Yusuf punya hikmat melebihi orang-orang di zamannya. Sampai semua orang tidak mampu menerjemahkan mimpi Firaun, hanya Yusuflah yang bisa menerjemahkan. Biasanya lulusan S3, S2, S1 yang jadi Perdana Menteri. Tapi Yusuf dibatasi, tidak sempat kuliah, ada dalam penjara, bahkan ngalami pasar budak, sumur kering, bahkan juga difitnah, dipenjarakan. Tapi kedekatan Yusuf sama Tuhan membuat Yusuf tetap produktif, menjadi Perdana Menteri atas negara dikuasa, itu Mesir. Berikutnya adalah Musa. Siapa dia? Anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara. Tapi karena kedekatan Musa sama Tuhan, sampai Musa itu berpuasa 40 hari 40 malam, membuat Musa menjadi manusia yang paling lemah lembut di muka bumi. Membuat Musa menjadi seorang nabi yang paling spektakuler bagi bangsa Israel. Jadi kalau sampai hari ini kita tanya sama orang Yahudi, nabi terbesar mereka adalah bukannya Zakaria, bukannya Yeremia, tapi Musa. Musa kalau lakukan mujizat, hal-hal yang aneh-aneh, berjalan di atas air yang kering, dia berjalan di atas laut yang kering, di mana dia mengeluarkan air dari gunung batu, di mana dia bisa menurunkan mana dari surga, mengubah air pahit yang gak bisa diminum jadi air bisa diminum. Wah, aneh-aneh. Ternyata Musa bisa melakukan semua itu karena dia punya hubungan yang intim sama Tuhan, dan Tuhan pakai beliau. Berikutnya adalah Daud. Siapa dia? Anak gembala kambing domba. Tidak dianggap anak oleh keluarganya, dijadikan pembantu oleh keluarganya. Bahkan dia juga pernah berzina, dia membunuh suami orang. Tapi kemudian kedekatan Daud sama Tuhan, pertobatan Daud sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadikan Daud jadi pahlawan perang, menjadikan Daud raja Israel yang paling dihormati, raja Israel paling terbesar sampai hari ini. Kalau kita ketemu orang Yahudi, raja terbesar mereka adalah Daud. Dan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Haleluya. Mungkin kita punya latar belakang buruk, dosa kita begitu banyak. Mungkin kita adalah orang yang tidak pandai bicara. Mungkin kita adalah orang yang tidak pintar. Mungkin kita orang yang banyak sekali buat kesalahan yang fatal. Tapi selama kita meninggalkan masa lalu kita, kemudian kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bergaul sama Tuhan, maka dari kita akan lahir hal-hal yang mulia. Daniel, siapa dia? Tawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya. Tapi sekalipun Daniel berada di pembuangan, dibatasi, dia menjadi seorang tawanan. Ketika dia berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan, membuat Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Semua orang di dalam Babel tidak mampu untuk menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar, justru Daniel lah yang mampu menerjemahkan mimpi. Luar biasa, membuktikan bahwa lockdown, dibatasi, nggak membuat kita menjadi bantet, tapi membuat kita bisa produktif. Berikutnya, Petrus.
Siapa dia? Nelayan miskin, pengecut, sombong. Bukan cuma nyangkal Yesus, tapi mengutuk Yesus sampai 3 kali. Tapi kemudian ketika dia bergaul sama Tuhan, diubahkan menjadi rasul yang paling berani. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan, menjadi rasul yang dihormati, menjadi rasul yang siap mati bagi Tuhan Yesus. Saulus, siapa dia? Penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala. Tapi begitu dia bergaul sama Tuhan, menjadi perintis gereja terbanyak, penulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru, bahkan juga menjadi pengajar yang terbaik. Kita bisa melihat rupanya orang-orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya bisa berubah. Kenapa? Karena kedekatan kita sama Tuhan menentukan keserupaan kita dengan Tuhan. Your nearness determine your likeness. Kalau kita dekat sama orang timur, pasti kita akan mirip dengan orang timur. Kita mulai mengerti logat timur, kita mulai mengerti bercanda orang timur, kita mulai mengerti bahasa timur, dan kita mirip dengan orang timur. Juga ketika kita dekat sama orang barat, maka kita akan mirip dengan orang barat. Kita mulai mengerti bahasa barat, budaya barat, bercanda yang orang barat. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, pasti sadar tidak sadar kita akan semirip seperti Tuhan kita. Gaya kita berbicara, gaya kita bertingkah laku, gaya kita bersikap akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya tolong dianalisa dari mulai tahun lalu sampai saat ini. Apakah kasih kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari mulai awal pandemik masuk di Indonesia sampai hari ini. Apakah penguasaan diri kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kita makin produktif atau semakin tidak produktif? Apakah kita semakin mirip Yesus atau tidak semakin mirip Tuhan Yesus? Sebab harusnya di masa-masa seperti ini ada begitu banyak waktu, gak sesibuk seperti waktu dulu sebelum masa pandemik masuk di Indonesia. Disinilah waktunya dimana kita bisa bergaul intim sama Tuhan, membuat kita mirip sama Tuhan, dan membuat kita semakin produktif, semakin cemerlang, semakin baik. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Menjadi pelaku kebenaran, bukan cuma jadi pendengar. Tuhan tidak mau kita cuma sekedar suka mendengar firman, tapi Tuhan mau untuk kita jadi pelaku firman Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini ada begitu banyak konten, ada begitu banyak firman Tuhan yang disajikan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita jangan cuma suka mendengar firman, tapi jadilah orang yang suka melakukan firman. Karena hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita gak lakukan firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24-27. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di mana Yesus mengajarkan ada 2 golongan murid Kristus. Golongan murid Kristus yang pertama adalah golongan murid yang bijaksana. Dia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ia sama dengan orang membangun rumahnya di atas batu karang, sehingga datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin, maka rumah itu tetap kokoh berdiri. Golongan murid Kristus yang kedua yang Yesus ajarkan adalah golongan murid yang bodoh. Adalah golongan murid yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika 2 golongan murid Kristus ini membangun organisasinya, pelayanannya, keluarganya, bahkan apapun yang mereka kerjakan kelihatan spektakuler, sama-sama kelihatan marvelous, sama-sama kelihatan megah, sama-sama kelihatan luar biasa. Kita gak pernah tahu dari mana bangunan ini materialnya berasal sampai datang masalah. Firman Tuhan dikatakan masalah yang pertama yang datang yaitu hujan. Bicara soal masalah dari atas, masalah orang yang lebih tua, masalah dari pemimpin, masalah dari kemampuan kita datang. Yang kedua, datanglah angin.
masalah sekeliling, masalah dari orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang satu level dengan kita. Yang ketiga, datanglah banjir, bicara masalah dari bawah, orang yang lebih muda mungkin, pegawai kita. Ketika masalah itu datang dari atas, dari sekeliling dan dari bawah, kita bisa melihat mana murid yang bijak dan mana murid yang bodoh. Firman Tuhan berkata, murid yang bodoh boleh kelihatan pekerjaan yang spektakuler, tapi apa yang dikerjakan begitu datang masalah, maka hancur dan hebatlah kerusakannya. Kita gak pernah tahu kapan masalah itu datang, karena masalah gak pernah diundang, dia selalu datang. Yang kita perlu lakukan, pastikan kita membangun rumah tangga, usaha, karir, pelayanan kita di atas batu karang. Mungkin saja vaksin COVID-19 ditemukan. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Bisa saja nanti COVID-35 muncul lagi, COVID-45 bisa keluar lagi. Di dunia, masalah akan selalu datang. Yang kita perlu lakukan adalah gak usah pusing masalah itu mau datang. Dia bisa datang apa saja, selama kita membangun rumah tangga kita, pekerjaan kita, karir kita, usaha, pelayanan kita di atas batu karang, maka kita akan tetap kokoh dan solid. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak organisasi, perusahaan, bahkan anak-anak Tuhan yang mengalami chaos karena mereka salah membangun. Mereka membangun hanya untuk kelihatan keren, pengen cepat, agar kelihatan hebat, tapi mereka bukan jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau kita cuma tahu firman dan tidak melakukan, terus terang, iblis pun jauh lebih hebat. Dia usianya lebih panjang dari kita, lebih dari 6.000 tahun hidup di muka bumi ini. Dari malaikat di surga yang dibuang. Cuman masalahnya adalah iblis itu tahu firman tapi tidak melakukan firman. Kalau kita cuma tahu firman tidak melakukan, wow, gak ada bedanya sama si jahat itu. Itu sebabnya kita perlu belajar hari ini, jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Karena gak ada orang yang kebal sama dosa. Orang-orang hebat dalam Alkitab bisa jatuh. Lucifer, malaikat termulia di surga, bisa jatuh dalam dosa. Adam, orang tersuci di dunia, bisa jatuh dalam dosa. Simpson, orang terkuat di dunia, bisa jatuh juga dalam dosa. Raja Salomo, orang terkaya di dunia pun bisa jatuh dalam dosa. Raja Salomo, orang paling bijaksana, penulis kitab Amsal, juga bisa jatuh dalam dosa. Daud, orang paling rohani di dalam Alkitab, juga bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, yang termulia, tersuci, terkuat, terkaya, paling bijaksana, yang paling rohani bisa jatuh. Apalagi kita. Mau gak mau kita hari-hari ini harus mendisiplinkan diri kita. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita gak berubah banyak kalau kita gak lakukan firman. Ada begitu banyak orang percaya. Saya bisa ngalami open heaven, surga terbuka, langit terbuka, tapi disuruh mengampuni gak mau. Tahukah kata mengampuni artinya melepas? Kata tidak mengampuni artinya menahan. Berarti kalau kita melepaskan pengampunan, surga akan melepaskan anugerah. Tapi waktu kita menahan pengampunan, surga akan menahan anugerah. Kenapa langit berubah jadi tembaga, tanah berubah jadi besi? Apa yang kita kerjakan tidak ada hasil, apa yang kita doakan tidak pernah terjadi, karena kita tidak jadi pelaku firman Tuhan. Kehidupan kita akan berubah waktu kita bukan cuma jadi pendengar, tapi melakukan firman. Haleluya. Berikutnya, ada begitu banyak orang percaya saya bisa ngalamin financial upgrade, tapi disuruh nabur upgrade nggak mau. Gimana mungkin? Filosofinya adalah kalau kita nggak pernah nabur, kita nggak akan pernah nuai. Filosofinya adalah semakin kita banyak menanam, semakin kita bisa menarik. Sedikit kita nanam, sedikit kita bisa menarik. Seperti mesin dalam sebuah ATM. Kita nggak akan pernah narik uang di mesin ATM kalau kita nggak pernah deposit. Dan kita tidak akan pernah narik uang banyak di mesin ATM kalau kita nggak pernah nanam banyak. Sama halnya, kalau engkau pengen ngalamin finance upgrade di bulan ini, di tahun ini, mari nabur upgrade. Harusnya di tahun lalu atau di bulan lalu. Berarti kalau Anda pengen menuai upgrade di bulan depan dan tahun depan, mari nabur upgrade mulai hari ini.
Karena kita nggak mungkin bisa menang upgrade kalau kita nggak pernah belajar menambah upgrade. Pemberian kita selalu sama, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kehidupan kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak jadi pelaku. Sama, ada begitu banyak orang percaya saya bisa kurus di tahun ini, tapi disuruh puasa, disuruh diet, disuruh exercise, disuruh detox, nggak mau. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau kita nggak pernah lakukan sesuatu? Hari ini kita belajar untuk bisa produktif dan kuat di masa-masa yang tidak bersahabat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, untuk kita tetap produktif di masa pandemik, semakin berinovasi. Upgrade diri, jangan puas dengan keadaanmu. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Wow, Rasul Paulus sedang memberitahu untuk kita mengupgrade cara berpikir kita. Jangan sampai sama lagi dengan yang kemarin, jangan sama lagi dengan dunia. Artinya, mari kita beat kemampuan kita kemarin. Mari kita taklukkan keberhasilan kita minggu lalu. Mari kita kalahkan kemenanganmu bulan lalu. Mari kita bisa kalahkan keberhasilan kita di tahun yang lalu. Kenapa? Karena yang canggih kemarin, hari ini belum tentu canggih. Yang mulia bulan lalu, hari ini belum mulia. Yang 5 tahun lalu paling jaya, hari ini belum tentu jaya. Karena akan muncul yang lebih baru lagi, seperti handphone di tangan kita. Yang paling canggih hari ini, 5 tahun lagi belum tentu canggih. Jadi musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang di sebelahmu. Musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang di depan kita, bukan orang di sekeliling kita, tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita, diri kita sendiri. Haleluya. Mungkin Anda berkata, Pak, kita lagi masa pandemi gini, mau berharap apa? Susah, semua serba gak jalan. Kita gak akan kayaknya bisa melewati masa-masa ini deh. Dapat keuntungan agak susah. Udahlah, kita terima aja nasib kita. Memang buat mereka yang gak mau melakukan inovasi, mereka akan berjalan di tempat. Ada beberapa bisnis-bisnis yang memang sekarang mengalami keterpurukan, seperti hotel, travel, bioskop, mall, retail, elektronik, properti, MICE, meeting, insentif, convention, exhibition, penyewaan kantor, restoran dine-in, kecuali take away, sektor yang berkembang minus, busana, bahkan perawatan bayi dan ibu hamil, produk industri, otomotif, jasa properti. Walaupun memang keadaan tidak bersahabat, kita gak bisa salahkan keadaan. Kita lakukan adalah kita beradaptasi. Kita selaku inovasi. Kenapa? Karena sekalipun banyak perusahaan yang sedang mengalami keterpurukan, juga ada usaha-usaha yang sedang booming, seperti e-commerce, remote working, logistik, online schooling, webinar, online training, Netflix, IndiHome, telco, telemedicine, cleaning service. Bahkan juga 4 kategori grup produk yang tumbuh signifikan, seperti hand sanitizer, sabun tangan cair, antiseptik, tisu basah, dan sebagainya. Jadi pilihannya 2. If you not innovate, you will die. Kalau Anda gak berinovasi, Anda akan mati. Pilihan 2. Anda mau berinovasi sekarang, Anda harus bergerak sekarang, gak bisa diam di tempat, atau Anda mati. Bahkan Charles Darwin, seorang tokoh evolution, pernah berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi, yang bisa mampu bertahan hidup. Bayangkan binatang dinosaurus, long neck T-Rex, betapa powerfulnya, betapa besarnya, betapa ganas dan buasnya. Tapi sekarang batang hidungnya udah gak ada. Kenapa? Karena tidak mampu beradaptasi. Jadi fosil. Tapi binatang-binatang yang bisa beradaptasi, dia adalah binatang-binatang yang terus bisa bertahan hidup sampai hari ini. Sama dengan kehidupan kita. Kita lihat sekarang ini ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba kita gak sangka-sangka tutup, bangkrut, besar, luar biasa, kuat, kenceng dan ini. Tapi akhirnya menyatakan pilot. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beradaptasi. Jangan sekedar kita mampu beradaptasi musim dingin pakai jaket,
Musim panas pakai celana pendek. Bukan itu. Beradaptasi artinya kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak menyalahkan keadaan. Tapi justru kita bisa mengupgrade diri. Karena keadaan akan selalu berubah-berubah. Namanya musim pasti berubah. Gak akan selalu bisa sama. Seperti gambar depan ini. Di tahun 2010. Di mana untuk mengambil sebuah gambar dari atas, maka diperlukan untuk membayar, pertama, pilot untuk mengendari helikopter. Yang kedua, menyewa helikopter. Yang ketiga, kameramen. Biaya yang cukup tidak murah. Tapi apa yang terjadi 10 tahun kemudian di tahun 2020 untuk mengambil gambar dari atas cukup menggunakan drone yang nilainya mungkin di bawah 4 juta. Akibatnya pilotnya kehilangan kerjaan, kameramen jobless, helikopternya mangkrak. Salahkan keadaan? Tidak bisa. Semua orang sedang berlomba-lomba untuk membuat barang mereka lebih canggih, untuk mempermudah yang lain, untuk mempermudah yang menggunakan. Jadi kita gak bisa salahkan keadaan. Yang kita bisa lakukan adalah mulai upgrade diri. Awal-awal ketika masa pandemik ini masuk, di mana kami di Tangan Pengharapan tidak bisa lagi jual merchandise, karena kami gak bisa lagi jualan secara onsite. Dan dana yang masuk pun agak sedikit terganggu karena beberapa donatur kami juga usahanya mengalami goncangan. Apakah kami salahkan keadaan? No way. Yang kami lakukan, kami putar otak. Kita coba jualan online. Tapi karena bukan bidang kami, akhirnya kami berdarah-darah, tidak berhasil. Akhirnya kami doa lagi. Dan kemudian saya diingatkan, yaitu anak rohani kami, dan juga dia adalah orang yang kami mentor. Tapi dia berhasil dalam e-commerce. Saya gak sungkan-sungkan, sekalipun saya lebih tua, sekalipun saya mungkin ada di atas dia dalam usia, dalam pelayanan, saya telepon dia dan saya berkata dengan rendah hati, tolong bimbing kami, tolong ajarin kami. Dan kemudian dia bimbing kami, coaching kami. Dan akhirnya kita bisa sekarang ngalami terobosan demi terobosan, jual secara online. Amazing. Jadi growth is painful, change is painful, but nothing is painful since stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh melukai, berubah menyakitkan, tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau orang ini di dalam gambar, di mana dia cuma murung, stuck, duduk diam, gak buat sesuatu, gak berusaha untuk naik, maka 100% dia akan mati kelaparan. Tapi kalau dia berusaha untuk berjuang, untuk keruk tanah, untuk naik ke atas, maka 50-50. 50% dia akan hidup, 50% dia akan mati. Tapi kalau ada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan pasti akan bantu. Jadi kita gak bisa hanya cuma mengandalkan keadaan, tapi kita harus menciptakan keadaan untuk bisa bersahabat dengan kita. Amazing. Yang keempat, terakhir, bagaimana kita tetap produktif di masa pandemik? Semangatlah untuk menolong. Karena orang yang menolong, dia produktif. Orang yang menolong, dia semakin bergairah. Orang yang menolong, bahkan yang menarik, lebih sehat, bahkan angka kematian lebih rendah. Amazing, lebih produktif. Sebuah data diambil di bulan Juni tanggal 11 2020. Volunteering, the health retirement study terhadap hampir 13.000 orang berkesimpulan bahwa volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Bahkan angka kematian lebih rendah pada masa wabah COVID-19. Seperti sekarang ini ada begitu banyak kesempatan untuk kita menjadi volunteer. Saatnya untuk kita menjadi berkat, karena kita diberkati untuk jadi berkat. Firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Momen-momen seperti ini, waktu-waktu seperti ini, bukan waktunya kita berfoya-foya, tapi waktunya untuk kita berbagi. Kita masih punya pekerjaan, bantulah buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita yang sehat, bantulah buat mereka yang tidak sehat. Kita yang masih bisa sekolahkan anak, bantulah buat mereka yang gak bisa sekolahkan anaknya. Kita yang masih bisa makan, bantulah buat mereka yang gak bisa makan. Kalau kita gak pernah buat sesuatu, keadaan ini akan lebih parah. Dimana masuk
gelombang kedua setelah COVID itu bencana kelaparan. Karena ketika kita tidak membantu mereka, maka keadaan dunia ini akan lebih buruk. Mereka akan melakukan hal-hal yang anarkis. Di mana saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak-bapak yang digebukin karena dia ketangkap mencuri laptop dan kemudian dimasukkan di dalam kantor polisi dan dipukuli juga di sana. Waktu ditanya, kenapa kamu mencuri laptop? Karena sejak masa pandemik anak saya harus sekolah lewat komputer, lewat online. Saya gak punya uang untuk membelikan laptop. Itu sebabnya saya mengambil laptop ini. Satu sisi bahwa bapak ini berjuang supaya bisa sekolahkan anaknya, tapi satu sisi dia gak punya uang. Itu sebabnya dia melakukan hal-hal yang anarkis. Bapak, ibu, dan sahabat saya, kalau kita mau hidup tenang di negara ini, hidup damai di kota kita, mari sekarang waktunya untuk kita membantu, menolong. Sebab gelombang yang kedua yang terjadi selain pandemik, yaitu gelombang kelaparan. COVID-19 pandemik berpotensi menyebabkan 250 juta manusia mengalami kelaparan. Bila tidak ada upaya yang serius, dikhawatirkan 30 juta dari mereka yang mengalami kelaparan akan meninggal dunia. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri. Bahkan hari-hari ini di Jepang, angka bunuh diri lebih tinggi daripada angka orang yang kena COVID-19. Sungguh mengerikan, karena mereka gak sanggup lagi untuk bisa bertahan, untuk mereka bisa melihat masa depan dalam kondisi seperti ini. Bahkan ini bukan terjadi di Afrika, ini bukan terjadi di Indonesia 100 tahun yang lalu, tapi ini terjadi beberapa bulan yang lalu di Indonesia, di mana 2 anak kakak beradik di Gelombang Muara Enim, Sumatera Selatan kelaparan meminta nasi kepada aparat. Saat ditemui aparat, salah seorang warga tampak terkulai lemas di atas ranjang. Tubuhnya tampak lemah, kurus kering hingga terlihat tulang. Karena kelaparan, karena gak bisa makan berminggu-minggu, berhari-hari, mengakibatkan tubuh mereka seperti tulang dibungkus oleh kulit. Bapak, ibu, dan sahabat saya, waktunya untuk kita bisa lakukan sesuatu bagi sesama. Matius pasal 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Menarik, kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan pada orang lain, mudah berbuat baik. Lawan dari murah apa? Mahal. Berarti lawan murah hati, mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik kepada orang lain, sukar mengampuni, sukar menaruh belas kasihan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, ketika kita mudah membagi, surga akan mudah membagi. Tapi ketika kita sukar membagi, surga akan sukar membagi. Berarti kesimpulannya, jaminan keamanan finansial di musim krisis, belajarlah murah hati. Jaminan keamanan secara keuangan di musim paceklik, di musim tidak bersahabat, yaitu murah hatilah. Karena orang yang murah hati beroleh kemurahan. Di masa pandemik ini, kami di Tangan Pengharapan yang biasanya menolong program yaitu pendidikan makanan bergizi buat anak pedalaman, kesehatan buat masyarakat di desa-desa pedalaman, dan kemudian pemberdayaan. Tapi sejak masa pandemik ini masuk di Indonesia, kami punya program tambahan di mana kami menolong buat mereka yang kelaparan diberi nasi siap saji, at least minimal 450 paket nasi setiap minggu untuk mereka. Ada 800 sembako yang kita berikan tiap minggu, dana tunai puluhan kepada anak-anak Tuhan yang sedang kehilangan pekerjaan, tidak bisa lagi melayani. Dan kami lakukan berjalan kira-kira sekitar 2 bulan. Tim keuangan berkata, Pak, kita kan dana ini selalu masuk langsung keluar. Dana cadangannya gak banyak. Sejak masa pandemik ini, dana kita nih over terus daripada pemasukan. Ini akan mengganggu kalau kita teruskan untuk dana pendidikan anak-anak di pedalaman.
makanan bergizi mereka dan sebagainya. Dana kita sisa 2 minggu lagi. Apakah kita lanjutkan untuk bagi-bagi sembako, nasi siap saji, dana tunai? Kalau kita lanjutkan, maka yayasan ini akan berhenti, gak bisa lagi jalan. Saya doa dan kemudian Tuhan tunjukkan jalan. Karena pandemik ini belum berakhir, kami kemudian terus jalankan. Yang menarik, sampai dengan hari ini sudah puluhan minggu kami lalui. Kami bisa terus menolong, memberi makanan siap saji, sembako, dana tunai. Membuktikan ketika kita murah hati, surga bermurah hati. Ketika kita mahal hati, surga mahal hati. Mari Bapak Ibu, di masa susah ini, waktunya untuk kita jangan bersenang-senang, memuaskan daging kita, kepuasan hawa nafsu kita, tapi berkatilah keluargamu, berkatilah orang tuamu, berkatilah saudara kandungmu, berkatilah orang-orang sekelilingmu. Maka engkau akan mengalami hidup di bawah cakrawala anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami, sehingga jangan sampai masa pandemi ini mengambil keuntungan dari kami, tapi justru kamilah yang mengambil keuntungan di musim ini, sehingga ketika musim ini berakhir, kami sudah ada di level yang lebih baik. Kami belajar yang pertama, mumpung banyak waktu, gak sesibuk yang dulu, kami mau semakin dekat sama Tuhan. Kedekatan kami sama Tuhan membuat kami jadi serupa dengan Tuhan. Kedekatan kami sama Tuhan membuat kami makin produktif dalam pekerjaan dan pelayanan kehidupan kami. Yang kedua, untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kehidupan kami tidak akan berubah banyak kalau kami nggak melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk kami senang dan sukacita, bukan cuma menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kami jadi pelaku firman Tuhan, badai sekencang apapun, kami akan tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk tetap produktif di masa pandemi, kami mau terus berinovasi. Berikan hikmat, berikan pada kami kreativitas, berikan pada kami kemampuan untuk bisa melewati rasa nyaman kami, sehingga kami bisa keluar dari tempat di mana kami stuck, di mana kami gak lagi bisa berkembang. Dan kami tahu ketika kami bisa banting setir dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat kami, dengan mendengarkan nasihat dari orang lain, berdiskusi, maka akan banyak terobosan-terobosan yang akan terjadi buat kami, perusahaan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Yang keempat, kami belajar untuk kami tetap produktif. Kami belajar untuk senang memberi, senang menolong. Karena dengan demikian, bukan cuma orang lain diuntungkan, kami pun diuntungkan. Lebih sehat, lebih produktif, lebih semangat, lebih bergairah, bahkan juga makin diberkati. Sehingga kami boleh berjalan mulai sekarang sampai selamanya, from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Bapak yang baik, Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan setiap kami dan boleh memberikan pengharapan bagi setiap jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya ada berkat melimpah yang sudah Engkau sediakan buat hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan ibadah live streaming ini Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau selalu memberikan kekuatan, Engkau selalu memberikan pengharapan bagi mereka semua Tuhan, yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk IHK cabang-cabang kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, berkat yang sama Engkau limpahkan atas setiap gereja satelit kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat-Mu juga melimpah untuk setiap gembala juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan setiap gembala yang memimpin gereja-gereja satelit kami Bapa. Dan terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Juga Tuhan, sebentar kami akan mengucapkan kata-kata iman. Mari sama-sama kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita perkatakan kata-kata iman. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga.
Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapak, kami percaya kata-kata yang sudah kami ucapkan Tuhan itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami juga akan menerima berkat daripada hamba-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti ibadah dengan luar biasa. Saatnya mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan minta Tuhan memberkati kita semua. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan menuntun engkau, menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan menjadikan kita semuanya ini menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin.